Halo siswa-siswi Dharma Yuda, salam sehat. Kembali bersama Mr. Tio di sini yang akan membawakan materi bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan. Minggu lalu kita telah ujian harian. Bagaimana hasil ujian kalian? Memuaskan tidak? Apabila belum, kalian harus lebih fokus lagi dalam mengerjakan tugas-tugas ke depannya. Oke, langsung saja untuk menyimak materi lebih dalam lagi, ikuti video berikut ini. Halo, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan. Nah, kali ini kita masuk ke materi baru tentang menyampaikan kritik, sanggahan, dan pujian melalui teks tanggapan unit keempat. Minggu lalu kita telah melaksanakan penilaian harian yang pertama setelah PTS. Bagaimana nilai kalian? Apakah memuaskan? Jika belum, kalian harus belajar lagi, pahami kembali video-video sebelumnya, dan lebih keras lagi untuk kedepannya agar tidak remedial. Oke, langsung saja masuk ke materi tentang teks tanggapan. Nah, apa di benak kalian teks tanggapan? Tentunya bagaimana menanggapi sesuatu hal, baik pembicaraan, baik teks, baik topik. Nah, tentunya harus positif walaupun kita menyampaikan kritik yang membangun. Oke, tahukah kalian kekuatan kritik, pujian, dan sanggahan? Kritik bisa menjatuhkan orang. Bisa orang yang mendengar kritik itu langsung down. Namun yang kita pelajari kali ini, kritik dalam arti membangun, bagaimana memotivasi agar yang dikritik itu bisa berbenah lagi di kemudian hari semakin baik. Nah, bagaimana pujian? Pujian itu bisa menyemangati, memotivasi orang lain, sebagai penghargaan terhadap orang yang dipuji. Tentunya kritik, pujian itu suatu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Kalau kalian berbuat salah, pasti ada orang yang mengkritik, bagaimana kalian supaya lebih baik lagi kehidupannya. Misalnya contoh kecil, membuang sampah sembarangan, ada orang tua yang memberikan nasihat. Nah, itu memberikan kritik tapi membangun, tentunya caranya juga harus positif supaya yang mendengarkan itu juga semakin memperbaiki diri. Pujian, penyemangat. Bagaimana orang yang dipuji itu harus jangan langsung terbang juga. Jangan juga langsung dia sampai titik itu saja. Tapi bagaimana termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik semakin banyak lagi. Sanggahan. Nah, sanggahan itu berupa penolakan secara halus, namun ada bukti logisnya, menyanggah. Berarti dia ada hal-hal yang memangnya tidak sependapat, namun dengan alasan, begitu menyanggah. Oke, yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Identifikasi kita telaah lebih dalam lagi. Kritik, pujian, atau sanggahan adalah bentuk-bentuk teks tanggapan. Nah, teks tanggapan itu sendiri artinya teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks atau karya sastra. Bisa saja bukan hanya teks saja, namun pernyataan lisan juga bisa kok. Tujuan teks tanggapan memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan sebuah teks, disertai dengan saran bagaimana yang dikritik atau yang dipuji itu ada juga feedbacknya, saran bagaimana supaya lebih baik lagi, begitu tujuan teks tanggapan. Inilah contoh teks 1. Saya bacakan. Pelajar bermotor. Akhir-akhir ini sering kita lihat para pelajar sekolah menengah pertama memenuhi jalan-jalan raya di kota besar maupun kecil dengan mengendarai sepeda motor. Rata-rata mereka berboncengan 2, bahkan 3 orang.
Cara mengendarainya sungguh membuat orang miris karena berkecepatan tinggi dengan suara knalpot yang meraung-raung memekakan telinga. Tidak begitu memedulikan para pengendara lainnya, para pejalan kaki, dan cara berkendara yang cenderung ugal-ugalan. Jika sekolah menerapkan aturan dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah, para siswa biasanya menitipkan sepeda motornya di penitipan sepeda motor dekat sekolah. Nah, mengapa para remaja melakukan itu? Umumnya, hal ini dilakukan karena mereka masih di bawah umur, belum memiliki KTP, sehingga belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Keterampilan bersepeda motor diperoleh secara autodidak dari teman-teman sebayanya. Jadi, mereka tidak memahami etika dan aturan berkendara di jalan. Fenomena ini sungguh memprihatinkan. Para orang tua perlu meningkatkan keterlibatan terhadap pendidikan dan pengawasan putra-putrinya. Para orang tua seharusnya secara tegas tidak mengizinkan putra-putrinya yang belum memiliki SIM untuk mengendarai sepeda motor. Aturan itu harus ditegakkan dan dilakukan pengawasan dengan ketat, karena ini menyangkut keselamatan putra-putri mereka dan orang lain. Di samping itu, orang tua, para guru juga harus selalu mengingatkan para siswanya yang masih belum cukup umur untuk bersabar, menahan diri untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor, karena itu melanggar aturan berlalu lintas. Aparat kepolisian juga harus menegakkan aturan tanpa pandang bulu demi keselamatan masyarakat. Nah, teksnya lumayan panjang ya. Nah, jadi dari teks pelajar bermotor ini kita simpulkan ya. Ini hal tentang apa nih pelajar bermotor ini? Tentunya kritik terhadap pelajar yang menggunakan motor ya. Tentunya yang belum memiliki SIM, namun cara mengendarainya miris, kecepatan tinggi, knalpotnya meraung-raung, ya, tidak memedulikan pengendara lainnya, pejalan kaki, dan ugal-ugalan. Nah, ini nih, dipertegas lagi ya. Nah, dia tidak memahami etika aturan berkendara di jalan. Nah, inilah fenomena sungguh memprihatinkan. Ini berupa kritik tajam nih ya terhadap pelajar. Terus para orang tua perlu meningkatkan keterlibatannya. Nah, ada juga dikatakan aturan itu harus ditegakkan, dilakukan pengawasan. Nah, bukan hanya orang tua aja, aparat juga. Nah, itu adalah saran ya yang disampaikan. Nah, ini adalah teks tanggapan berupa kritik. Teks kedua, si penerang hutan belantara. Butet Manurung adalah seorang wanita yang terbiasa hidup di kota besar karena lahir dan besar di ibu kota negara yaitu Jakarta. Setelah tamat kuliah, ia mendapatkan pekerjaan yang mapan, namun demi idealisme dan ketenangan dirinya sendiri, ia meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidup di ibu kota. Dan ia justru pergi merambah hutan belantara. Ia pergi ke hutan belantara, mengajarkan literasi, mulai dari baca, tulis, hingga kemandirian, sehingga anak-anak rimba pandai membaca menulis, mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui arah dan tujuan hidupnya, serta dapat menghidupi diri mereka sendiri. Itulah program literasi yang dikembangkan oleh Butet Manurung, si penerang hutan belantara, bersama lembaga yang didirikannya yaitu Sokola. Tentu tidak banyak anak negeri yang memiliki dedikasi seperti Butet Manurung. Dia membuka mata dunia dengan aktivitas mengajarnya dan dengan program literasinya untuk anak-anak rimba yang sunyi, tanpa bantuan dan tanpa bayaran. Sungguh sebuah idealisme yang membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan dedikasi yang tinggi. Apa yang telah dilakukannya harus mendapatkan apresiasi yang tinggi. Kita perlu angkat topi untuk semua perjuangan dan pengorbanan bagi sesama. Semoga apa yang telah dilakukannya dengan begitu luar biasa dapat menginspirasi para generasi muda untuk berbuat lebih baik lagi, lebih peduli kepada sesama, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah,
ini berupa teks apa yo? Teks tanggapan apa? Dia membuka mata dunia dengan aktivitas mengajarnya. Nah, ini adalah berupa pujian-pujian terhadap si Butet Manurung ya. Nah, apa yang telah dilakukannya harus mendapatkan apresiasi. Dipertegas lagi, ini jelas pujian, apresiasi ya. Nah, berupa teks tanggapan pujian. Ini teks 2. Teks ketiga. Benarkah minyak goreng berkolesterol? Masih tanda tanya, kita belum tahu. Cobalah kalian amati di toko-toko terpampang beraneka merek minyak goreng. Produk minyak goreng tersebut dinyatakan tidak mengandung kolesterol. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan kepada pembeli bahwa minyak goreng tersebut adalah minyak sehat. Selama ini, sebagian besar dari kita atau konsumen tidak sadar atau tidak tahu bahwa semua minyak goreng tidak mengandung kolesterol. Hal ini karena kolesterol atau zat putih mirip lemak menyerupai lilin hanya terdapat di dalam darah dan jaringan tubuh manusia dan hewan. Pada makanan hewani, kolesterol dapat dijumpai pada daging, hati, kuning telur, susu, serta olahannya seperti keju dan mentega. Artinya, tidak ada minyak goreng mengandung kolesterol karena minyak goreng dibuat dari bahan baku tanaman seperti kelapa, kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, wijen, dan zaitun atau olive. Oleh sebab itu, minyak goreng sering disebut minyak sayur atau minyak tumbuhan. Nah, ini adalah teks apa yo? Dia masih bertanya-tanya. Namun, di sini jelas dia ada bertentangan. Di toko-toko terpampang beraneka merek minyak goreng. Produk minyak goreng tersebut menyatakan tidak mengandung kolesterol. Nah, dia sebenarnya tidak setuju dengan hal itu yang dibuat oleh produsen minyak ya, ditulis tidak mengandung kolesterol. Sebenarnya memang tidak mengandung ya. Cuma kita tidak sadar ya atau tidak tahu sebenarnya memang begitu dari asalnya. Karena minyak goreng itu berasal dari tumbuhan. Yang mengandung kolesterol itu hanya hewan atau yang bersifat hewani gitu ya. Nah, jadi ditambahi dengan sanggahan atau masukan-masukan yang logis. Nah, ini hal yang ditentang. Merek minyak goreng yang menyatakan tidak mengandung kolesterol. Dan inilah yang memperkaya kita juga pengetahuan kita dengan bukti yang logis. Alasan yang logisnya. Nah, itu di paragraf kedua. Ini adalah berupa teks sanggahan.